Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waduh, dari kelompok 8 kelas L45G4 akan mempresentasikan tugas besar manajemen proyek dengan judul jasa cukur online panggilan yang kita sebut cukurin aja. Di sini ada saya Muhammad Rafi, Farhan Wirayuda, Sultanul Hakim, Falik Hanifah, dan Rafi Faza. Yang poin pertama ada business case 1.1 project definition. Cukurin aja merupakan layanan potong rambut di sekitar kampus Telkom. Kita menyediakan layanan jasa potong rambut yang bisa datang langsung ke kosan maupun ke kontrakan. Layanan ini agar memudahkan mahasiswa tanpa harus antri dari keluar kos atau kontrakan. Sementara itu, untuk harga dan layanan dari Cukurin aja sangat relatif murah untuk anak kosan. Di sini berikut ada logo dari Cukurin aja, project yang kita buat. Lalu ada 1.2 project objektif dengan spesifik. Yang pertama, menyediakan layanan potong rambut secara langsung dengan cara memesan melalui aplikasi untuk mahasiswa Telkom University. Yang kedua, membantu para mahasiswa untuk memotong rambut secara langsung di kos atau kontrakan. Dan yang terakhir ada proyek ini dapat meminimalisir waktu untuk keluar kos dan kontrakan untuk memotong rambut untuk masyarakat di sekitar Telkom University, terutama mahasiswa. Lalu di sini ada 1.2 project objektif. Di sini terukur A. Cukur derajat diharapkan dapat menjangkau seluruh lingkungan kampus Telkom University. B. Cukurin aja diharapkan dapat memberikan informasi terhadap cukur panggilan ke lokasi yang diinginkan kepada target yang diutamakan yaitu anak kos dan mahasiswa sekitar Telkom University. Proyek ini disetujui. Lalu yang A-nya itu ada proyek ini disetujui oleh seluruh customer di sekitaran Telkom University dan yang kedua ada proyek ini disetujui oleh pihak kampus Telkom University. Selanjutnya, di sini ada realistisnya. Yang pertama, konsumen tidak usah untuk mencari tempat cukur rambut. Yang B, memastikan konsumen mendapatkan pelayanan cukur panggilan ke lokasi agar konsumen tidak harus mencari tempat cukur rambut, di mana hal ini akan memudahkan konsumen dalam segi waktu dan tenaga. Lalu di sini ada berbatas waktunya. Batas waktu dalam melakukan proyek ini kita akan melakukan selama 3 bulan. Di sini ada 2.1 produk scope. Produk scope pada proyek aplikasi layanan cukur rambut ini adalah yang pertama, layanan cukurin aja hanya untuk masyarakat sekitar Telkom University. Yang kedua, fasilitas yang disediakan yaitu gratis untuk uang jalan ke kos atau kontrakan. Yang ketiga, memberikan layanan yang cepat dan rapi. Lalu di poin 2.2, project scope ini dalam layanan cukurin aja ini adalah berupa aplikasi jasa potong rambut serta memberikan layanan langsung datang ke tempat customer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farhan Wirayuda. 2.3 ada accept kriteria proyek merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan selang waktu tertentu. Proyek mempunyai tujuan khusus dan menciptakan produk ataupun jasa sesuai dengan keinginan permintaan customer. 2.4 ada asumsi. Beberapa asumsi yang terdapat pada proyek ini adalah bahwa dalam layanan potong rambut, cost to cost, dan kontrakan yang tujuh memiliki perizinan dari pihak RT atau RW setempat. 2.5 ada high level risk. Dalam suatu proyek akan tidak mungkin jika tidak ada namanya risiko. Resiko biasa menjadi fatal jika tidak bisa ditanggulangi benar atau bijak. Berikut nih level risk pada proyek ini adalah yang pertama ada tingkatnya persaingan. Yang kedua ada perubahan preferensi pelanggan. Yang terakhir ada pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh customer potong rambut. 2.6 ada constraints. Dalam proyek potong rambut terdapat beberapa batasan yang tidak termasuk dalam deskripsi proyek. Antara lain, yang pertama ada tidak dapat melakukan potong rambut di luar jam operasional yang ditentukan. Yang kedua, ada ketika pemesanan sudah masuk, lalu tukang cukur sudah sampai ke lokasi, serta mendapatkan pesanan fiktif. 2.7 ada milestone project. Milestone project adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat seolah-olah menjadi temporary selesainya project. Kegiatan yang masuk dalam kegiatan milestone
dalam cukur rambut panggilan. Yang pertama, tahap persiapan manajemen, yaitu dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Yang kedua ada tahap rekrutasi pegawai survei dan service center dari awal September sampai 20 September. Yang ketiga ada perancangan opsional cukurin aja. Yang keempat, finishing atau selesainya project, yaitu dari tanggal 1 Oktober sampai 15 November. 2.8 ada project consultation, project jasa cukur aja ini hanya memotong rambut di dalam area kampus Telkom University. Lalu untuk Lanjut. stakeholder dari project ini adalah yang pertama ada Sultanul Hakim sebagai project manager yang memiliki impact high company Kucukurin aja, dan main expectation yaitu adalah mengontrol proyek, mengambil keputusan di lapangan, dan memegang tanggung jawab sepenuhnya pada proyek. Dan role-nya itu sebagai leading leader. Yang kedua ada M. Raffi Faza sebagai promotion manager, stakeholder impact-nya high, tugas itu bertanggung jawab untuk memasarkan dan mempromosikan layanan cukurin aja. Yang ketiga ada Farhan Wirayuda sebagai finance manager dengan impact high, lalu dengan tanggung jawab untuk mengatur seluruh arus kas dan keuangan cukurin aja, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Yang ketiga ada Validat Kanipa sebagai operational manager dan untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional. Lalu ada Muhammad Rafi sebagai admin bertugas untuk merespon setiap bookingan terhadap customer. Lalu ada organizational chart, yang paling atas adalah project manager diikuti oleh kedua promotion manager. Lalu finance manager, operasional dan admin memiliki tempat yang setara. Untuk WBS-nya terbagi empat alur atau empat bagian. Yang pertama ada inisiasi, perencanaan, pembelian dan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan, dan penutupan proyek. Masing-masing ini memiliki pecahannya masing-masing atau cabangnya masing-masing sebagai berikut. Selanjutnya untuk activity list yang akan dilakukan pada proyek Cukurin aja adalah seperti pada slide, ada identifikasi kebutuhan pelanggan, pemilikan tim proyek, penetapan tujuan proyek, penelitian pasar dan analisis persaingan, penyusunan rencana operasional, penetapan anggaran dan sumber daya, pembelian perlengkapan dan peralatan cukur, persiapan karyawan, persiapan sistem pemesanan dan aplikasi, pemasaran dan promosi layanan, pemesanan layanan dan penjadwalan janji, pelaksanaan layanan cukur, pemantauan kualitas layanan, lalu eh, ada Raci chart seperti pada slide. Ini ya untuk Raci chart menjelaskan job desk untuk tiap bagiannya. Lanjut. Lalu ada project schedule yang telah dijadwalkan dan telah dibagi tugasnya ke masing-masing stakeholder seperti pada gambar. Lanjut. Untuk network diagramnya seperti pada slide, ada 6 poin. Lanjut. Untuk project budget dapat dilihat pada slide di perencanaan, pada perencanaan, pembelian dan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, lalu penetapan proyek, terdapat budget yang telah tertera. Untuk yang project S-curve ini total untuk budget project itu tersendiri. Lanjut. Selanjutnya itu quality metric.
quality metric yang pertama ID A1 yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan, yang treatmentnya itu mencari lebih teliti. Lanjut ID A2 pembentukan tim proyek, A3 penetapan tujuan proyek. Lanjut B1 penelitian pasar dan analisis persaingan. B2 penyusunan rencana operasional, B3 penetapan anggaran dan sumber daya. C1 pembelian perlengkapan dan peralatan cukur, C2 persiapan karyawan, C3 persiapan sistem pemesanan dan aplikasi, D1 pemasaran dan promosi layanan, D2 pemesanan layanan dan penjadwalan gaji, D3 pelaksanaan layanan cukur, D4 pemantauan kualitas layanan, E1 monitoring kinerja karyawan, E2 pengelolaan persediaan dan logistik, E3 pengumpulan dan analisis umpan balik pelanggan, E4 pengendalian keuangan dan pemantauan anggaran, F1 evaluasi hasil proyek, lanjut F2 pembuatan laporan proyek, F3 pelaporan keuangan dan pelunasan tagihan, F4 pelaksanaan tindakan korektif dan evaluasi untuk proyek berikutnya. Selanjutnya itu ada list of risk. Yang pertama ada internal. Risknya sendiri yaitu kesalahan teknis tukang cukur. Secondary risknya itu merusak nama baik perusahaan dan membuat banyaknya konsumen yang berpindah ke layanan cukur rambut yang lain. Yang kedua yaitu jadwal yang padat. Menyebabkan kendala di pelayanan, terutama di aspek waktu yang menyebabkan konsumen menunggu lama dan menyebabkan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi konsumen yang melakukan pemesanan layanan ini. Selanjutnya yaitu eksternal. Risknya yaitu pesaing dalam usaha sejenis. Kalah saing menyebabkan kerugian karena konsumen tidak akan mencapai target yang ditetapkan. Lalu yang keempat ada lokasi yang susah ditemukan. Konsumen mendapatkan waktu tunggu yang lama dan karyawan membuang waktu dan ongkos karena lokasi yang sulit ditemukan. Lalu kategori teknis yaitu gangguan sistem pemesanan. Sistem pemesanan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, mengganggu proses pemesanan layanan. Selanjutnya itu gangguan teknologi. Gangguan jaringan atau infrastruktur teknologi lainnya mengganggu operasi harian. Selanjutnya itu kategori komersial. Tren pasar yang berubah. Perubahan tren mode atau referensi pelanggan dapat mempengaruhi permintaan layanan. Selanjutnya yaitu perubahan regulasi. Perubahan regulasi terkait sanitasi, kesehatan, atau keamanan dapat memerlukan investasi tambahan atau mengganggu operasi. Yaitu risk register. Yang pertama, risk kategori internal. Kesalahan teknis tukang cukur yang memiliki total 6 poin. Selanjutnya ada internal, resikonya jadwal yang padat, dan memiliki poin sebesar 9. Selanjutnya ada eksternal, pesaing dalam usaha jenis, yang memiliki poin 8. Selanjutnya kategori teknis, yaitu resiko lokasi yang susah ditemukan, memiliki poin 10. Lalu gangguan sistem pemesanan yang memiliki poin 8. Selanjutnya gangguan teknologi yang memiliki poin 6. Dan kategori komersil yang resikonya tren pasar yang berubah, memiliki poin 9. Selanjutnya perubahan regulasi yang memiliki poin 12. Selanjutnya itu communication management plan. Yang pertama, buat rapat perencanaan proyek. Targetnya semua stakeholder, lalu berdiskusi mengenai informasi dan menggabungkan informasi untuk membuat rencana proyek. Frekuensinya rapat pertama sebelum proyek dimulai. Metode meeting. Lalu pembagian tugas masing-masing divisi. Targetnya semua stakeholder. Memberikan tugas sebelum proyek dimulai. Selanjutnya pertemuan sebelum rekrutasi tukang cukur. Membuat syarat-syarat untuk kualifikasi calon pegawai cukurin aja. Selanjutnya yaitu rapat sebelum pelaksanaan proyek. Targetnya masih semua stakeholder memberikan penjelasan dan arahan operasional.
Selanjutnya, laporan progres tiap divisi. Menjelaskan progres yang telah dilakukan dari masing-masing divisi selama sepekan berjalan. Selanjutnya, penyelesaian proyek. Melaporkan tugas tiap divisi yang telah dilakukan dan proyek dapat diakhiri. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.